Aplikasi ini kalau kita implementkan untuk minimarket, yang paling banyak fungsinya itu adalah di bagian item di sini. Dari item di sini kita mempunyai multiple satuan. Jadi waktu penjualan itu user bisa pilih mau jualnya itu per piece atau jualnya per dus gitu loh. Kemudian ada harga jual ke 1 sampai ke 5. Jadi harga ke 5 ini biasanya dibuat untuk harga grosir. Jadi untuk pelanggan tertentu dia dapat harga yang ke 5. Lalu kita juga bisa buat harga ke 4 untuk harga member. Jadi orang-orang yang punya member dapat harga yang ke 4 gitu loh. Ya kan? Kemudian kita juga menentukan minimum stok, ya kan? Minimumnya berapa quantity barangnya supaya nanti bisa membantu mengeluarkan ya sebuah reminding bahwa ini harus diorder kembali. Lalu di sini kita juga bisa melihat histori pembelian. Jadi kita tahu kalau barang ini pernah beli berapa kali. Kemudian harganya itu turun naiknya itu bisa kita analisa di sini. Seandainya itu dari vendor yang berbeda, kita bisa lihat ini dari mana gitu loh. Nah, selanjutnya dari sini juga ada fasilitas untuk cetak barcode, ya kan? Dan juga ada cetak label. Cetak barcode itu ya kita gunakan untuk ya kita mau print out untuk ditempelkan ke dalam barang dan segala macam, ya kan? Ini sih gambarannya. Nanti kita akan set lagi sesuai dengan kebutuhan user, ya. Kemudian untuk cetak labelnya itu, kita yang sering kita gunakan untuk label harga ya, yang kita tempelkan di dekat setiap rak ya, di rak barangnya itu, itu yang akan kita tempelkan ya. Jadi kira-kira gambaran tampilannya itu seperti begini ya ukurannya. Jadi cukup kita gunting lalu kita tempel di raknya itu ya, sangat menghemat kerja kita. Terus di sini juga menyediakan fasilitas seperti stock of name. Jadi kalau kita misalkan pada periode tertentu kita melakukan stock of name, ya kan, kita mengecek kembali stok kita selisihnya berapa nanti di sini inputnya, ya kan. Jadi komputer tahu langsung hitung selisihnya gitu loh. Nah, untuk melihat sisa stoknya itu kita bisa lihat melalui di sini tampil sisa stok. Nah, kita bisa lihat stoknya itu kapan-kapan di sini langsung. Kalau kita punya gudang lebih dari 1, kita bisa klik tombol ini, nanti akan dirincikan per gudang. Kemudian di sini juga menyediakan berbagai laporan, itu seperti laporan sisa stok, ya kan, laporan nilai barang kita, nilai stok, lalu ada perbandingan dengan nilai pasar, nilai yang terbaru, lalu mutasi stok ya dalam arti ya seperti begini ya. Laporan stok itu barang itu awalnya berapa, ada masuk berapa, keluar berapa, sisanya berapa. Biasanya ini sangat membantu kita supaya kita tahu, oh hari ini gue ada keluar barang ini sekian, berarti gue harus masuk, besoknya harus masuk sekian gitu loh. Ya. Dan sebenarnya ada reminder lagi itu di bagian penjualannya nanti. Kemudian ada laporan perhitungan, laporan analisa. Jadi kita tahu barang yang terjual terbanyak itu barang apa aja. Ya kan? Kemudian dalam 1 bulan itu barang apa yang tidak terjual. Nah, ini untuk menghindari kita tidak kalang kabut ya terhadap barang-barang yang sudah terlalu lama di minimarket kita. Jadi bisa terjaga. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini ada bagian pembelian, kita bisa input purchase order, PO, kemudian kita input pembelian, kita bisa kontrol dia punya hutang, faktur mana yang belum bayar, kita bisa lihat semuanya di sini. Ya. Kemudian di bagian penjualannya ini sangat mudah, kita cukup ketik ataupun kita scan barangnya itu, misalkan Aqua 240 gitu kan, enter. Jadi harganya akan langsung muncul langsung begini. Ini tergantung otorisasi. Jadi kalau usernya punya otorisasi untuk ganti harga, dia bisa munculin untuk tanya mau ganti harganya atau mau kasih diskon. Kalau mereka yang tidak punya otorisasi, maka komputer akan langsung memunculkan harga yang telah di-set sebelumnya. Nah, di sini itu saudara-saudari kita bisa itu merubah kuantitinya, misalnya 1 dus kita mau rubah jadi 3 dus juga bisa gitu loh ya, sangat mudah sekali. Ataupun dengan tanda plus kita tambah, misalnya tambah 2 dus lagi gitu loh ya kan. Nah, dia akan menambah 2 dus gitu loh. Oke, baik. Ini adalah untuk penginputannya. Lalu untuk pembayarannya kita langsung tekan F10. Di sini kita tinggal masuk uang yang dibayar itu berapa ya kan. Nah, jadi sudah begitu ya langsung enter aja. Oke, nanti tanya komputer mau cetak nggak notanya ya, bisa yes bisa no. Jadi langsung kita tahu kembaliannya segini. Nanti drawernya akan terbuka sendiri. Ini adalah sistem kerjanya sangat mudah sekali kok, tidak terlalu rumit ya kan. Dan
Kalau seandainya barang itu tidak ada barcode, kita bisa dengan tekan tombol F6. Nah, kita bisa nyari barangnya itu berdasarkan kode, berdasarkan nama, semua bisa kita cari di sini. Ya, ini adalah sepintas untuk penggunaan pada penjualan ini, dan di sini juga berbagai laporan telah disediakan seperti laporan penjualan per barang. Jadi kita tahu barang hari ini itu terjual barang mana saja, ya kan? Seperti tadi yang sudah kita ceritakan. Oh, berarti untuk barang pecah belah ini, oh berarti harus dimasukin karena barangnya sudah habis, ataupun terjual dua, kita masukin lagi stoknya dua dari gudang. Nah, ini sangat membantu buat analisa kita juga ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat seperti laporan total penjualan per jam. Jadi kan kita tahu setiap jam itu dari jam 8, jam 9, jam 10, jam mana itu sebenarnya jam yang paling sibuk. Jadi kita tahu kalau jam segini kita harus sediakan kasir berapa orang dan segala macam. Nah, ini sangat membantu kita, ya kan? Di sini juga ada analisa seperti rata-rata penjualan per barang itu per harinya itu berapa. Nah, semuanya ada di sini. Ya, dan grafiknya juga ada, ya kan? Grafik untuk total penjualan per hari, per tanggal, per bulan, dan segala macam. Terakhir dari sini laporan total transaksi. Jadi melalui laporan total transaksi ini kita bisa tahu laba rugi setiap barang kita jual itu berapa gitu loh. Jadi kita bisa analisa, hari ini untungnya berapa, labanya berapa, persentasenya berapa. Jadi bisa kelihatan. Ataupun kita ingin menyeluruh melihat laporan total transaksi dari awal terjual berapa, harga pokoknya berapa, ya kan? Pembeliannya berapa, semua bisa kelihatan di sini. Oh, laba rugi kotornya sekian, gitu loh. Jadi sangat banyak sekali laporan yang sangat bisa membantu kita. Kemudian di sini juga ada user profile. Kita bisa ngeset level-level kasir sampai di mana batasnya, lalu supervisor sampai di mana, lalu manajernya sampai di mana. Ini sangat lengkap sekali ya untuk pengesekatannya ini, termasuk laporan semua ada di sini. Dan sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur dan fasilitas yang ada di dalam aplikasi kita. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang berminat, bisa menghubungi reseller kami ataupun trainer kami. Nanti mereka akan menjelaskan, Bapak bisa bertanya langsung, misalnya Bapak butuhnya ini, ada nggak dari aplikasi kita ini? Nah, nanti bisa berkomunikasi secara langsung, jadi bisa mempelajarinya lebih banyak. Jadi jangan sungkan, silakan menghubungi ke reseller dan trainer kami.